الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat hadir berkumpul di acara kali ini. Baiklah, tidak lupa pula kita sanjungkan Nabi besar kita, yakninya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kali ini saya akan membahas, apakah Anda tahu surat dan ayat apakah yang paling agung di dalam Al-Quran? Apakah Anda tahu ayat apa yang paling agung di dalam Al-Quran? Apakah Anda tahu ayat ini ketika kita membacanya, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan jin dan setan? Dan apakah Anda tahu ketika kita membacanya sebelum kita mau tidur dan sehabis kita melaksanakan sholat fardu, kita akan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apakah tahu ayatnya? Yaitu ialah ayat Al-Kursi, sebagaimana berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatun wa la na'um lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yashfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhidduna bi syai'in min ilmihi illa biman syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'udhuhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan apakah Anda tahu surat yang paling agung di dalam Al-Quran? Surat yang memiliki begitu banyak nama, surat yang penuh dengan berkah, surat yang ketika kita tidak membacanya di dalam sholat, tidak akan sah sholat kita. Surat yang penuh dengan berkah yang memiliki begitu nama, Al-Waqiyah, Ummul Kitab, Ummul Quran, Al-Raqiyah, As-Salah. Salah satu nama surat Al-Fatihah, As-Salah. Tidak akan sah sholat kita ketika kita tidak membacanya. Suratul Al-Fatihah. Hadis Abdullah Abu Abbas berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada malaikat Jibril. Faqala Jibril, saat dia bicara bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terdengarlah suara di langit seperti pintu baru terbuka. Faroda farda Jibril ila sama faqala ya Rasulullah, hadza babu lam yuftah abadan ilan yauf lam yuftah qabla zaim. Tidak pernah pintu itu terbuka sebelum hari ini. Hari ini saja
pintu itu terbuka, dan hari ini dari pintu itu turunnya suatu malaikat kelak di bumi. Dan kata malaikat Jibril, turunlah. Malaikat tidak pernah turunnya sebelum ke bumi. Baru kali ini saja, baru pertama kali ini turunnya ke bumi. Wassalam haza malad. Dia mengucapkan salam kepada malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah adalah salah satu surat, bahkan satu-satunya surat yang kita bisa membacanya dan sambil berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disunahkan dan beradab ketika kita membaca surat Al-Fatihah atau membacanya bertahap-tahap, berlahan-lahan, bersatu ayat, tidak disambungkan ayatnya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kita setiap kita membacanya ayat tersebut. Sebagaimana bersabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim Wahlul Sunnah. Arba'a qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala Allah Ta'ala hadis kursi. Qasamtu salabaini wa baina abdi bait. Aku telah membagikan solat itu menjadi dua bagian ketika hambanya membacanya. Qasamtu salata baina wa baina abdi soir fa iza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Qallallahu hambadani abdi. Ketika hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah langsung menjawab hambadani abdi, hambadi telah hambaku telah memujiku. Wa iza qala abdi ar-rahmanir rahim, qallallahu asna alayya abdi, hambaku telah memuliakanmu. Wa iza qala maliki yaumiddin, wallahu mazadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hamba terus menjawab, ini antaraku dan hambaku, dan apa yang dia minta aku jawab, aku berikan. Apa yang dia minta setelah dia memujikanku dan mengagungkanku dan memuliakan Allah. Pertama, permohonan, dan yang paling agung memohon kepada Allah setelah memujikan Allah. Ihdina syiratal mustaqim, kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon jalan yang lurus. Wallahu hazza li abdi, ihdina syiratal mustaqim, ini untuk hambaku. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wallahu ini hazza li abdi, ini untuk hambaku. Amin, artinya al-mustajib. Ya Allah memohon, Allah kita mohon kepada Allah, mohon diterima. Ya Allah, mohon diterima. Allahu mustajab, diijabkan oleh Allah. Di dalam suratul Fatihah ada dua macam doa, doa ibadah dan doa masalah. Apa bedanya doa ibadah dan doa masalah? Doa ibadah yang memuji Allah segala pujian, tetapi tidak ada permintaan sesuatu di dalamnya, dan satu kata yang mewakili segala pujian bagi orang-orang yang tidak bisa memuji Allah dengan perkataan yang indah, dengan perkataan yang sempurna, dengan perkataan yang agung, dengan perkataan yang sempurna, dengan perkataan yang agung. Satu kata mewakili semua puji-pujian yang ingin kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sampai di sini apa yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafaat.